Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panambayan. Menteri Koperasi Wan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki sangat mengapresiasi gelaran program Kawal Inkubator tahun 2023 di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Baisukan, Selasa 31 Januari 2023. Keberadaan program Kawal Inkubator ini sebagai wadah pelatihan wan pendampingan bagi wirausaha baru nang tangguh berkualitas wan berdaya saing, baik secara nasional maupun global. Menteri Koperasi Wan Usaha Kecil Menengah, Menkop UKM, Teten Masduki sangat mengapresiasi gelaran program Kawal Inkubator tahun 2023 di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin Jalan R.E. Martadinata, Banjarmasin Tengah, besukan Selasa 31 Januari 2023. Menurut Teten Masduki, Wetakuni Prima TV, keberadaan program Kawal Inkubator yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin ini adalah sebagai wadah pelatihan wan pendampingan bagi wirausaha baru nang tangguh, berkualitas wan berdaya saing baik secara nasional maupun global. Ini menandakan bahwa pemerintah kota telah memenuhi kewajibannya dalam menjalankan amanat PP 7 tahun 2021, yaitu setiap pemerintah daerah wajib mendirikan minimal satu lembaga inkubator dan melakukan inkubasi usaha kepada minimal 20 tenan. Teten Masduki menyatakan, Kementerian Koperasi Wan Usaha Kecil Menengah diamanatkan menjadi leading sektor dalam pengembangan inkubator di Indonesia. Dalam penyelenggaraan program wan, kegiatan pengembangan inkubator tersebut akan bersinergi dengan semua stakeholder penyelenggara inkubasi di Indonesia, termasuk lembaga inkubator di pemerintah daerah. Hingga tahun 2022, Kemenkop UKM telah bersinergi dengan 18 lembaga inkubator yang menginkubasi sekitar 408 tenan wan telah mengembangkan 45 lembaga inkubator di seluruh Indonesia. Inkubator untuk menumbuh kembangkan UMKM unggulan ini saya kira sudah sangat tepat, dan ini sejalan dengan program pemerintah untuk menambah persentase kewirausahaan kita yang saat ini baru 3,47% dan target kita di 2024 4%. Ini bagian dari penyiapan kita untuk menjadi negara maju. Nah, tadi saya kira sudah outputnya sudah cukup bagus, ya. Nah, tinggal kita memang perlu tiap daerah ini kan perlu punya keunggulan domestiknya, yang mungkin itu yang saya kira perlu diintegrasikan inkubator ini dengan lembaga riset di perguruan tinggi supaya ada development produknya, termasuk pengembangan potensi daerah dengan menggunakan matching fund. Nah, saya kira sekarang produk UMKM itu sudah bisa menguasai market dalam negeri, terutama di kalangan anak muda. Jadi ini jangan sampai potensi pasar yang besar ini diambil alih oleh produk-produk dari luar. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina membedakan program Kawal Inkubator bertujuan untuk melahirkan wirausaha baru mandiri yang dapat membangkitkan Banjarmasin sebagai kota perdagangan berbasis UMKM. Untuk mendukung program ini berjalan lancar, maka pemerintah kota meluncurkan program Bausaha Tanpa Bunga atau BAHUMA yang akan memberikan akses permodalan tanpa dibebankan bunga, sedangkan subsidi bunga diambil dari dana CSR. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rintis 2017, kemudian wirausaha baru, kemudian inkubasi bisnis di tahun 2021 itu kemudian bisa terus ditingkatkan dan hasilnya bisa kita evaluasi sama-sama. Kalau harus perbaiki, nanti kalau memang sudah benar tinggal menambah size yaitu permodalan dari perbankan. 10 besar itu kan bukan hanya trainer, ada Tria, Sasirana, kemudian juga dan yang dominan itu ibu-ibu sebetulnya. Karena memang yang tekun sepertinya memang ibu-ibu. Tapi kami tetap mengunggulkan sektor unggulan kita, yaitu misalnya Kria, Kain Sasirama. Kemudian sektor kuliner itu kan ada yang sifatnya modifikasi, yang biasanya produknya biasa-biasa saja, tapi tinggal kemasannya yang luar biasa dan ya mungkin narasinya yang luar biasa.